Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Kami akan menyajikan video mengenai protein. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini dari kelompok 3 kelas Indralaya. Saya Dian Agustin, NIM 06091182126016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatimah dari kelompok 3 Indralaya dengan NIM 060912821252. saya Tri Septiana, NIM 06091182126002. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori: protein berasal dari kata protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan penyusun utama sel hewan ataupun manusia. Sel merupakan pembentuk tubuh, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein merupakan makromolekul dengan berat molekul bervariasi antara 5.000 sampai jutaan. Protein tersusun dari asam-asam amino. Terdapat 21 jenis asam amino yang menyusun molekul protein. Asam-asam amino tersebut terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Prosedur proyek: 1. Pelajari dan pahami materi mengenai protein. 2. Tentukan bahan makanan yang mengandung protein. 3. Buatlah rekaman penjelasan mengenai protein. 4. Edit rekaman menjadi video yang menarik. Adapun sampel yang kami gunakan yaitu telur, ikan, daging ayam, dan susu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai protein dan strukturnya. Protein adalah senyawa organik kompleks molekul besar terdiri atas asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Kemudian protein itu terbentuk dari molekul-molekul asam amino yang tersusun dari atom-atom nitrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen. Protein berperan sebagai pembentuk struktur sel dan memiliki peran fisiologis. Kemudian ada struktur protein. Yang pertama itu ada struktur primer. Struktur primer merupakan struktur linear dari residu asam amino sepanjang rantai polipeptida yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen berupa ikatan peptida dan ikatan disulfida dan intra atau antara rantai polipeptida. Kemudian yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan struktur 3 dimensi dari rantai polipeptida, di mana terjadi pelipatan dari bagian-bagian rantai polipeptida membentuk struktur tertentu yang beraturan seperti alpha helix yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen antara asam amino dan ikatan disulfid dari sistein, serta terdapat ikatan-ikatan hidrogen dari gugus polar pada residu asam amino. Kemudian ada struktur tersier. Struktur tersier merupakan lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Dalam pembentukan struktur tersier protein, di samping terjadinya pelipatan membentuk struktur alpha helix maupun lembar beta, juga terjadi interaksi-interaksi non-kovalen lain seperti van der Waals dan interaksi gugus nonpolar yang mendorong terjadinya pelipatan yang tepat dari rantai peptida. Kemudian struktur yang terakhir yaitu struktur kuartenar. Struktur kuartenar merupakan molekul yang kompleks, tidak hanya terdiri dari satu rantai polipeptida, tetapi mengandung beberapa rantai polipeptida. Jadi, dalam struktur ini, rantai polipeptida yang satu dengan yang lain dapat berinteraksi satu sama lain.
baik berupa interaksi polar, nonpolar, maupun interaksi van der Waals. Apa pentingnya protein bagi manusia? Manfaat penting protein bagi manusia adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu sumber energi yang paling penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Sama dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya. Sedangkan lemak memasok energi lebih banyak, yakni 9 kalori per gramnya. Dalam pengolahan makanan untuk sumber energi, tubuh akan menggunakan karbohidrat dan lemak terlebih dahulu. Sementara itu, protein akan disimpan sebagai cadangan dan digunakan ketika tubuh benar-benar membutuhkannya. Misalnya, saat Anda berpuasa hingga 18-48 jam tanpa asupan makanan. 2. Membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan di tubuh yang telah rusak. Dalam kondisi normal, jumlah protein yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh akan sama setiap harinya. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan tubuh membutuhkan lebih banyak protein, yaitu ketika ada pertumbuhan jaringan baru atau ketika pemecahan protein terjadi lebih banyak. Misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui, atau pada orang yang sedang sakit. 3. Membentuk antibodi. Protein membantu tubuh membentuk imunoglobulin yang biasa dikenal sebagai antibodi. Antibodi berperan penting untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Selain itu, antibodi juga membantu tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit dari bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Setelah tubuh Anda menghasilkan antibodi terhadap bakteri atau virus tertentu, sel-sel imun dalam tubuh tidak akan pernah lupa cara memproduksinya kembali. Jadi, jika nantinya bakteri atau virus tersebut menyerang kembali, tubuh Anda akan bisa melawannya dengan lebih cepat. Apa yang terjadi jika tubuh manusia kelebihan protein? Kelebihan protein tidak baik bagi tubuh karena akan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Seseorang yang mengalami kelebihan protein akan mengalami beberapa gangguan kesehatan seperti yang pertama ada penumpukan keton dan bau mulut, yang kedua peningkatan berat badan, ketiga kerusakan pada ginjal, yang keempat peningkatan penyakit kardiovaskuler, yang kelima sembelit, keenam dehidrasi, 7 meningkatkan risiko kanker, dan kedelapan penyakit jantung. Dan sebaliknya, apa yang akan terjadi jika tubuh manusia kekurangan protein? Kekurangan protein dapat terjadi apabila asupan protein yang dikonsumsi tidak cukup atau bila tubuh tidak bisa mencerna dan menyerap protein dengan baik. Seseorang yang mengalami kekurangan protein akan mengalami kekurangan protein beberapa gangguan kesehatan seperti yang pertama ada edema. Edema merupakan kondisi tubuh yang membengkak dan menjadi indikasi terjadinya kwashiorkor. Yang kedua ada perlemakan hati. Yang ketiga massa otot menghilang. 4 masalah kuku, rambut, dan kulit. Yang kelima rentan patah tulang. Yang keenam gangguan fungsi otak dan kesehatan mental. Dan yang ketujuh gagal tumbuh kembang pada anak. Kandungan protein pada bahan makanan dapat diuji atau dianalisis. Analisis protein pada bahan makanan dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Analisis secara kualitatif kandungan protein pada bahan makanan dapat dilakukan dengan beberapa reaksi. Di antaranya yang pertama, reaksi Santo protein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Reaksi yang kedua adalah reaksi Hopkins-Kohl. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Kohl yang mengandung asam glioksilat. Reaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan reaksi Hopkins-Kohl,
asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan tersebut. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi Milon. Reaksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya, reaksi ini positif untuk fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna. Reaksi yang keempat yaitu reaksi natrium nitroprosida. Natrium nitroprosida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus SH bebas. Jadi, protein yang mengandung sistein dapat memberikan hasil positif. Reaksi yang kelima yaitu reaksi Sakaguchi. Reaksi yang digunakan ialah naftol dan natrium hipobromid. Pada dasarnya, reaksi ini memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidin. Jadi, arginin atau protein yang mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah ketika direaksikan dengan reaksi Sakaguchi. Yang terakhir yaitu metode uji Biuret. Larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah, violet, atau biru violet. Metode analisis yang kedua yaitu dengan metode analisis kuantitatif. Metode yang pertama yaitu dengan metode Kjeldahl. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Contoh-contoh sumber protein yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya daging ayam. Dalam 100 gram daging ayam, diketahui mengandung kadar protein sebanyak 27 gram. Adapun golongan protein yang terkandung dalam daging ayam antara lain kolagen, keratin, hemoglobin, dan mioglobin. Daging ayam termasuk ke dalam protein hewani. Susu. Kadar protein dalam 100 gram susu sebanyak 3,4 gram. Golongan protein yang terkandung dalam susu antara lain albumin, kasein, laktalbumin, laktoglobulin. Susu termasuk ke dalam golongan protein hewani. Selanjutnya ada ikan. Dalam 100 gram ikan terkandung kadar protein sebanyak 22 gram. Golongan protein yang terkandung dalam ikan adalah glikoprotein, lipoprotein, kolagen, keratin, albumin, dan insulin. Ikan juga termasuk ke dalam golongan protein hewani. Yang terakhir ada telur. Kadar protein dalam 100 gram telur sebanyak 13 gram. Golongan protein yang terkandung dalam telur yaitu kolagen, albumin, insulin, ovalbumin, ovoglobulin, dan globulin telur. Telur termasuk ke dalam golongan protein hewani. Protein juga dapat mengalami kerusakan akibat beberapa faktor tertentu. Kerusakan molekul protein tersebut dinamakan dengan denaturasi. Kerusakan atau denaturasi protein merupakan perubahan struktur protein dikarenakan adanya putusnya sebagian ikatan-ikatan dalam molekul protein. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan denaturasi protein biasanya diakibatkan karena pengaruh eksternal diantaranya perubahan temperatur tinggi, pengaruh logam berat, pengaruh penambahan asam dan basa, perubahan pH, deterjen, radiasi, zat pengoksidasi dan pereduksi, serta perubahan tipe pelarut. Kesimpulan, protein merupakan salah satu zat gizi makro yang terbentuk dari beberapa unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen.
Protein sangatlah penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh dan juga sebagai sumber energi. Sumber protein banyak didapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dapat berasal dari hewan atau protein hewani ataupun berasal dari tumbuh-tumbuhan atau protein nabati. Struktur protein sendiri dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Manfaat penting protein bagi manusia adalah sebagai berikut. Sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, membentuk enzim dan hormon. Analisis protein dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama secara kualitatif terdiri atas reaksi santoprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Milon, reaksi nitropurusida, dan reaksi Sakaguchi. Secara kuantitatif terdiri dari metode Kjeldahl. Molekul protein dapat mengalami kerusakan atau denaturasi. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.